Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza pasca serangan Israel, saat ini kita sudah tersambung dengan Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Sudah ada lalu Muhammad Iqbal, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri. Mungkin pertama kita menuju ke Dr. Sarbini. Dokter, bagaimana, apakah sudah ada kontak dengan 3 relawan Indonesia di Rumah Sakit Indonesia? Terima kasih, Mbak. Setelah serangan Israel pada hari Senin, dan di situ banyak menimbulkan korban baik sipil maupun nakes, yang dimana serangan ini adalah serangan gabungan antara darat sama udara ya. Jadi korban ini sangat luar biasa nih Mbak, kondisi hari ini, dan kita sama-sama ketahui bahwa Rumah Sakit Indonesia ini sudah kolaps lah, sudah lumpuh, tidak bisa operasional lagi. Kita bisa bayangkan dengan beban yang sekarang ini sudah overload, ditambah dengan jumlah pasien kemarin akibat serangan Israel sekitar 700-an orang luka-luka, ini menimbulkan satu hal yang sangat ironi ya, artinya dokter atau tenaga kesehatan tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu korban-korban yang memang di luar kemampuan mereka. Jadi pada hari ini Mbak, kondisi sangat krusial sekali karena memang rumah sakit ini kondisi dikepung oleh Israel, dan saya menempatkan sniper-snipernya untuk jaga-jaga dan memblokade akses yang masuk maupun yang keluar dari rumah sakit. Dan dengan relawan kita sudah dengan kontak selama lebih kurang 10 hari, tapi mulai jurnalis yang ada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, kita mencoba untuk mencari tahu keberadaan 3 relawan kita ini. Dan alhamdulillah sampai dengan tadi malam saya mendapatkan info dari teman-teman jurnalis bahwa 3 relawan Mercy ini dalam keadaan sehat, yang mudah-mudahan mereka dalam keadaan yang tidak ada mengakibatkan sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Nah, kira-kira demikian Mbak kondisi hari ini, yang memang kita mengharapkan ada keajaiban ya dengan gencatan senjata, sehingga bisa dilakukan proses-proses yang lain yang bisa membantu warga Gaza yang pada hari ini mereka sangat-sangat kesulitan yang dialami terutama oleh Gaza Utara. Kira-kira demikian, Pak. Oke, dokter, informasi terakhir jumlah korban kabarnya sudah ada 13, apa benar, dokter? Ini Mbak, yang terverifikasi itu korban yang meninggal ya Mbak, sekitar 13 orang ya terverifikasi. Tapi kalau luka-luka itu bisa lebih dari 700 Mbak, karena nggak ada yang bisa menentukan yang pastinya, kan saking banyaknya. Jadi sangat banyak sekali, sehingga rumah sakit kita ini mencoba untuk merefer yang beberapa korban yang memang tidak mampu ditangani. Dan untuk refer sana tuh prosesnya itu nggak mudah Mbak, itu ada izin daripada Israel, dan orang-orang yang dirujuk itu harus benar-benar aman ya, atau orang-orang yang tidak teridentifikasi ke afiliasi ke tempat yang lain, sehingga Israel memberi izin ada beberapa puluh orang yang direfer ke rumah sakit yang aman di Gaza Selatan. Baik, mungkin kita ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi Bu Retno Marsudi sudah mengatakan mengutuk aksi serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di sana. Dan saat ini Ibu Menlu sedang berada di Tiongkok, betul ya Pak, untuk menggalang dukungan ini gencatan senjata. Seperti apa sebenarnya? Sampaikan oleh Ibu Menlu tadi bahwa kita mengutuk sekeras-kerasnya serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia ini. Kenapa kita mengutuk sekeras-kerasnya? Karena ini untuk pertama kalinya sejak tanggal 7 bulan lalu, serangan itu memang targeting ke fasilitas sipil, khususnya fasilitas humanitarian seperti rumah sakit ini. Gitu. Jadi serangan ini memang targeting, memang menargetkan Rumah Sakit Indonesia, sehingga ruang operasi, kemudian beberapa fasilitas yang digunakan untuk merawat pasien tidak bisa lagi digunakan. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tapi ini juga pelecehan terhadap hukum internasional. Karena kalau kita ingat beberapa hari sebelumnya Dewan Keamanan PBB baru saja untuk pertama kalinya pada akhirnya mengeluarkan statement dalam bentuk resolusi, yang resolusinya itu spesifik meminta jeda kemanusiaan dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan seluas-luasnya. Tapi justru Israel melakukan hal yang sebaliknya. Padahal kita tahu bahwa Dewan Keamanan itu adalah satu-satunya UN body yang memiliki kemampuan untuk memaksakan keputusannya kepada negara-negara anggotanya.
Oke, tapi Pak Iqbal, yang saat ini sedang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Bu Retno, dan kabarnya juga ada Menlu dari organisasi OKI yang juga berada di Tiongkok saat ini, upaya apa yang kemudian dicoba dilakukan oleh sejumlah Menteri Luar Negeri ini untuk sama-sama menekan adanya gencatan senjata di Gaza? Nah, dalam pernyataan Bu Menlu tadi kan disampaikan bahwa beliau Indonesia menyerukan agar masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang memiliki kedekatan dengan Israel, menggunakan seluruh pengaruh dan kemampuannya untuk menekan dan mendesak Israel untuk segera mewujudkan jeda kemanusiaan tersebut. Dalam konteks yang sama sebetulnya, mandat itu diberikan oleh KTT, OKI, dan Liga Arab di Riyadh beberapa hari lalu, memberikan mandat kepada Menlu RI, Retno Marsudi, dan juga sejumlah Menlu dari beberapa negara anggota OKI, negara-negara kunci di OKI, dan juga kepada Sekjen Liga Arab dan Sekjen OKI untuk melakukan tur, menemui pemimpin-pemimpin dunia dari negara-negara kunci, antara lain Cina, kemudian Tiongkok, kemudian Rusia, kemudian Inggris, Perancis, US, Uni Eropa. Negara-negara itu adalah negara kunci yang dianggap memiliki kedekatan dengan Israel, sehingga kita mengharapkan negara-negara tersebut ikut menekan Israel untuk segera melakukan melaksanakan jeda kemanusiaan tersebut. Oke, baik. Kita masih ingin penasaran apa kemudian agenda yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, dan juga ingin mendengarkan informasi terbaru bersama Dr. Sarbini. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami ajak Anda kembali berdialog bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung bersama kami. Ada Dr. Sarbini dan juga Pak Iqbal dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saya mungkin mau kembali ke Pak Iqbal ya, karena sebelumnya Dr. Sarbini juga sudah mengatakan bagaimana kondisi terakhir dari 3 WNI yang sampai saat ini juga belum bisa dikontak, belum ada informasi secara langsung. Tapi informasi yang sudah diterima oleh Kementerian Luar Negeri seperti apa mengenai 3 WNI ini? Apakah akan dievakuasi, Pak Iqbal? Sejauh ini informasi yang kita terima sama dengan teman-teman di Mercy, dengan Dr. Sarbini, karena kita berkoordinasi sangat dekat dengan teman-teman Mercy. Kalau mengenai evakuasi, sebetulnya pemerintah itu kewajibannya adalah menyediakan dan memfasilitasi evakuasi. Tetapi yang memutuskan seseorang mau evakuasi atau tidak adalah warga itu sendiri. Dan pemerintah sudah berkomunikasi langsung dengan ketiga WNI tersebut dan menawarkan untuk evakuasi. Namun ketiganya menolak untuk dievakuasi. Dan itu penolakan tersebut sangat bisa dipahami karena memang mereka datang ke sana justru untuk menjadi relawan dan melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Justru di saat seperti inilah keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh Rumah Sakit Indonesia. Tapi buat pemerintah yang penting kami sudah melaksanakan kewajiban kami dengan menyediakan proses evakuasi dan menawarkan fasilitasi evakuasi tersebut kepada 3 orang itu. Dan setelah itu kita terus follow kondisi ketiga orang tersebut, baik langsung berkomunikasi dengan mereka maupun melalui teman-teman Mercy di Jakarta. Oke. Mungkin Dr. Sarbini, kita ingin menindaklanjuti tadi informasi yang sudah didapatkan, yang tentunya juga Anda dapatkan langsung dari jurnalis di Gaza, Palestina, khususnya di Rumah Sakit Indonesia. Dengan adanya serangan bertubi-tubi seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kemudian kita tahu bahwa Rumah Sakit Al-Shifa sendiri, ini pasien, dokter, tim medis, semuanya disuruh evakuasi. Apakah kemudian ada plan ke depannya ketika nanti hal yang sama mungkin saja bisa terjadi di Rumah Sakit Indonesia? Ya, Mbak. Ketika kami bisa berkomunikasi dengan 3 relawan, kita sudah memberikan guidance kepada mereka apa-apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Jadi kalau misalnya masih ada tenaga kesehatan nakes yang masih di rumah sakit, kemudian warga masih ada di situ, maka Relawan Mercy tetap di situ untuk bisa melakukan sesuatu tugas-tugas kemanusiaan yang bisa membantu mereka walaupun dalam intensitas yang rendah misalnya. Tetapi kalau kondisinya itu tidak memungkinkan dan dipaksakan harus mengkosongkan rumah sakit dan warga harus mengungsi ke selatan yang lebih aman, maka kami sudah juga memberikan pandangan pada mereka agar mereka bisa mengikuti langkah-langkah warga dan nakes yang ada di situ. Jadi situasi dan kondisi sangat berfluktuatif ya pada hari
Oleh sebab itu, nah paduan ini sudah kami sampaikan, walaupun nanti kami belum bisa berkomunikasi sama mereka, tapi langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan, mungkin mereka sudah punya planning, Mbak, punya planning. Yang mudah-mudahan ini kita mengharapkan ada berita baik sehingga mereka tidak dievakuasi dan masyarakat juga bisa kembali ke rumah masing-masing dan kemudian peperangan bisa berhenti, dan kita mengharapkan ada bukan keajaiban lah, semua pasti ada kemungkinan ke arah situ. Kira-kira gitu, Mbak, guidance-nya seperti itu ya. Tapi apakah kami berkoordinasi? Kita selalu berkoordinasi dengan pihak Kemlu yang untuk kebaikan bersama. Jadi pilihan-pilihan kami itulah pilihan-pilihan kemanusiaan, dan itu pilihan-pilihan yang memang ketika itu memang harus kita memilih untuk menjadi bahagian dari tugas-tugas kemanusiaan yang Mercy lakukan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, sambil memang jeda kemanusiaan ini sedang diupayakan juga oleh Kementerian Luar Negeri, tidak hanya Indonesia tapi juga Kementerian Luar Negeri dunia kalau bisa kita katakan. Saya mau kembali ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, sampai saat ini upaya untuk kemudian lagi-lagi mengirimkan bantuan kemanusiaan ataupun mungkin ada rencanakah akan mengirimkan relawan berupa dokter ke wilayah Gaza Palestina, Pak? Sejauh ini memang yang paling memungkinkan untuk dikirimkan adalah bantuan logistik, dan itu sudah kita lakukan dalam 2 batch. Kemarin pagi kita mengirimkan batch kedua, 2 pesawat, sekitar hampir 22 ton, terutama kebutuhan medis yang kita kirimkan. Dengan harapan itu bisa segera tiba di Gaza sesegera mungkin. Maaf, harapan kita itu bisa segera tiba di Gaza segera mungkin dan dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Kalau pengiriman relawan sampai saat ini memang belum memungkinkan, karena dalam memberikan bantuan ini kita terus berkonsultasi dengan Palestinian Red Cross, kemudian Egyptian, Palestinian Red Crescent, Bulan Sabit Merah Palestina maupun Bulan Sabit Merah Mesir. Maaf. Karena prosesnya memang yang mungkin menyalurkan itu hanya 2 lembaga tersebut ditambah 2 lembaga PBB lainnya, yaitu UNRWA dan ICRC. Sejauh ini memang yang diharapkan adalah bantuan logistik dan bantuan finansial. Baik. Mungkin Dr. Sarbini, ini terakhir langkah selanjutnya dari pihak Mercy sendiri, selain tadi pihak Kementerian Luar Negeri juga sudah mulai bertindak begitu ya, apa yang kemudian akan dilakukan melihat situasi dan kondisi terkini saat ini di sana, penyerangan terus dilakukan? Ya, sebenarnya kami, Mbak, sudah berusaha untuk bisa kita ke Mesir ya, tapi makanya ini melalui Pak Iqbal kami bisa sampaikan bahwa memang harus ada pendekatan yang lebih persuasif dan diplomatik dengan pihak Mesir. Karena sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan visa untuk bisa masuk ke Mesir, kita nggak masuk ke Gaza. Pada awal kita memang mencoba masuk ke Gaza, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal dan kondisi yang berbeda dan tahun-tahun yang lalu, maka kita putuskan kita akan membelikan obat-obatan segala macam itu di Mesir. Nah, tapi sampai dengan hari ini, maka kita belum mendapatkan lampu hijau dari pihak terutama bersama Mesir untuk mengizinkan tim medis kita ini untuk bisa masuk ke Mesir untuk membeli obat-obat yang memang Rumah Sakit Indonesia telah memberikan list kepada kami apa-apa kebutuhan yang hari ini, dan berdasarkan list itulah kami mencoba untuk membelanjakan obat-obatan itu di Kairo, sehingga ini cepat kita bisa kita salurkan ke Gaza dengan melalui melalui Red Crescent yang Mesir. Kita sudah mencoba untuk membangun komunikasi dengan mereka melalui PMI, sehingga kerjasama ini bisa kita lakukan. Makanya melalui Pak Iqbal ini agar bisa membantu proses visa kita ini, mudah-mudahan ini untuk segera bisa mewakili rakyat Indonesia untuk kita bisa membantu saudara kita di Gaza dalam hal menyalurkan obat-obatan yang pada hari ini memang di sana memang sangat dibutuhkan, terutama di rumah sakit di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sarbini, terima kasih juga Pak Iqbal, karena memang Menlu RI saat ini sedang berada di Tiongkok bertemu dengan Menteri Luar Negeri lain, dan rencananya juga akan menuju ke Rusia ya untuk sama-sama mengupayakan adanya gencatan senjata. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera ada hasil terbaik agar peperangan ini bisa terjadi dan tidak ada korban jiwa lagi. Terima kasih banyak Dr. Sarbini dan juga Pak Iqbal atas waktunya. Selamat siang, Pak. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami.